Nengah of Indonesia. Di dalam budaya kami memiliki keyakinan bahwa ada yang lebih besar daripada kita, yang lebih besar daripada kekuatan kita sebagai manusia. Itulah yang menjadikan kita sebagai manusia. That's what she wanted. Sebagai anak kecil, saya belum tahu kekuatan tubuh saya. Tahu nggak? Awal saya mencobanya itu karena pelatih saya selalu bilang, nanti kalau kamu mau coba, nanti saya belikan es krim. Terkadang kita membutuhkan orang lain untuk melihat kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. That year, I ate a lot of ice cream. Kita ke Paris itu loh, Wit. Tryout-tryoutnya gimana persiapannya? Badanmu gimana? Harus bisa lah, harus semangat lah. Karena kan waktu udah semakin dekat, kita udah nggak punya banyak waktu lagi. Cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Atlet dan coach itu harus seirama ya. Kita harus dapat dulu chemistry-nya sama-sama. Karena ini menuju Paralympic Paris dan eventnya sudah sangat dekat dan masih harus ada kualifikasi 2 kali lagi sebelum Paris. Jadi trainingnya ini sangat padat. Untuk Paralympic Paris, kita berharap Widya nanti bisa yang pertama lolos dulu dari kualifikasi. Sebenarnya lebih suka Widya itu orangnya keras kepala, walaupun sedikit galak. Paralimpik pertama saya adalah di Paralympic London 2012 dan usia saya masih 19 tahun dan saya menjadi salah satu atlet termuda di sana. Athletes often lift 3 times their body weight. 78 kilos. Itu adalah pengalaman saya. Nah, dari situlah saya mulai, saya mau latihan lebih serius lagi. Mungkin ini adalah dunia saya. Yang dibutuhkan untuk menjadi seorang atlet para powerlifting adalah tempel dulu, butuh keberanian, butuh keyakinan dan butuh kepercayaan diri untuk bisa memulainya. Kanan kirinya harus diimbangin ya biar lebih kuat. Mungkin saya dimulai karir kesuksesan besar saya adalah ketika saya berhasil meraih medali perunggu di Paralympic Rio de Janeiro 2016. Well, it's strong, it really is. Dan merupakan satu-satunya medali untuk Indonesia pada saat itu. After the competition, I like to watch myself back so I can improve myself. Lalu puncak karir saya ketika saya meraih medali perak di Paralympic Tokyo 2020 dan saya berharap itu bukan puncak yang terakhir, akan menjadi puncak yang lebih baik lagi. Saya kena polio ketika saya usia 3 tahun, kaki saya tidak berfungsi sama sekali. Dan dengan berjalannya waktu, saya belum menggunakan alat bantu karena kemana-mana saya masih digendong oleh orang tua saya. Setelah saya bertumbuh dewasa, barulah saya menggunakan wheelchair. Kesuksesan yang saya dapat itu bukan hal yang mudah buat saya. Bahumu gimana, Wit? Malah yang belakang yang lebih parah. Malah sobekan belakang yang 85 berapa tuh yang di belakang itu. Jadi saat ini saya lagi cedera bahu. Ada penyobekan di tendon saya di depan dan di belakang. Even last night I cannot sleep because like the pain is like continue. The goal is to reduce the inflammation for the muscle. The doctor told me like I have to rest, but I cannot do that because I still have to qualify. We use like electrotherapy here to reduce dramatically the pain. Will be like I'm gonna fight this as always.
Coach saya ini pass away 2 tahun yang lalu because of cancer. Beliau yang melatih saya dari saya kecil. Beliau yang selalu memberi saya semangat dengan es krimnya. Beliau yang selalu melihat potensi dalam diri saya yang tidak saya lihat pada saat itu. Saya sedih banget, sedih, saya down. Saya menganggap beliau udah seperti ayah saya sendiri. Sebelum meninggal itu, beliau bilang, "Bapak masih mau lihat kamu di Paralympic Paris ya. Kamu harus keep going." Amin. Latihannya gimana sekarang? Masih baru dalam tahap pemulihan ya. Harus tetap berlatih juga tiap harinya. Karena kan pertandingan udah deket. Oh iya. Thank you. Thank you. Besok biar latihan kuat, biar kayak itu loh. Kayak pacu kuda. Hai. Lagi apa? Tahunya masih sakit? Masih. Tadi pagi latihan sebentar. Oh, masih bisa latihan? Masih dikit-dikit aja. Solo tentu jauh banget dari Bali, jauh juga dari keluarga saya. Especially now we have a new family member. Halo, anak cantik. Pelincesnya Tante Widi nih. Dia sering sekali nanyain ponakannya, yaitu anak saya sendiri. Ponakannya pasti setiap hari, hampir setiap hari video call. Liatin ke ponakannya, video call tentang kabar. Bye-bye. Saya lahir dan besar di Bali. Bali dikenal oleh masyarakat luas, bahkan oleh dunia karena Bali itu unik. Dan Bali juga dikenal sebagai Pulau Seribu Pura. Kangen kan sekarang kan udah lihat sehari-hari anak saya video call, telepon. Kita sebagai orang tua kan cuma mendoakan saja biar anak saya Widi sukses gitu. Lebih bangga saya mensupport anak saya, membanggakan Indonesia. Bangga sekali punya anak seperti Widi. My dad is always tell me like, you brave enough to dream it. So you have to fight for that, you have to work hard for that until all your dream come true. Mbah Hyang saya berdoa, Widi. Itu mungkin starting line saya karena tanpa support dan dukungan dari orang tua saya mungkin saya tidak ada di sini. Tentu saya tidak akan ada di sini. Saya punya mimpi yang masih saya ingin capai. Nanti akan ada saatnya di mana saya akan berkumpul dengan keluarga saya. Powerlifting itu adalah satu olahraga yang melatih kekuatan. Bukan hanya tentang melatih kekuatan otot aja, tapi kekuatan mental juga. Kita semua dah seperti keluarga saling tahu satu sama lain. Semangat untuk hari ini ya. Mbak Widi itu sangat menginspirasi bagi kaum muda dan para lifter Indonesia karena dia pekerja keras, terus disiplin dalam latihan. Waktu di Paralympic Rio 2016 perunggu, Paralympic Tokyo 2020 saya perak dan gol terbesar saya saat ini adalah bisa bawa pulang medali emas untuk Indonesia. Pelatih saya selalu mengatakan, orang tua saya selalu mengatakan jangan pernah takut untuk bermimpi.